感谢正主予我们机会得以举办这次活动。穆罕默德先知指导我们要永尊教会，希望和平与我们的至尊领袖及榜样同在。Segenap puja dan puji syukur marilah kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat serta inayahnya. Tangkaikan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini dalam acara peresmian titik ajar pertama Confucius Institute UNESA di SD Islam Cengho, Surabaya. Beserta sari tilawah 3 bahasa oleh siswa-siswi SD Islam Cengho, Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah salah satu hari yang penting bagi Milestone Yayasan Pendidikan Cengho Indonesia, karena Sekolah Dasar Islam Cengho Indonesia terpilih sebagai sekolah dasar Islam pertama yang menjadi titik ajar program bahasa Mandarin Confucius Institute Universitas Negeri Surabaya. Kerjasama ini maka siswa dan siswi kami dapat belajar bahasa Mandarin sejak dini, di mana ilmu ini dapat menjadi bekal untuk masa depan mereka, khususnya dalam kemampuan berbahasa Mandarin. Pada kesempatan yang baik ini pula kami memohon dukungan dari Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok agar dapat lebih banyak mengirim guru-guru native untuk mengajarkan bahasa Mandarin di Surabaya dan khususnya di Sekolah Dasar Indonesia Cengho. Saat ini bahasa Mandarin sudah menjadi salah satu bahasa internasional. Bahasa Mandarin juga turut berperan dan mendorong terciptanya hubungan komunikasi yang baik dan menjadi jembatan antara Indonesia dan Tiongkok dalam rangka membangun relasi serta menjadi bukti akulturasi nyata yang dapat memberikan pesan tentang toleransi dan keharmonisan. Bahasa Mandarin juga berperan sebagai penghubung dalam mempelajari sosial, budaya, ekonomi masyarakat dua belah pihak. Terima kasih kepada Confucius Institute yang dipimpin oleh Mr. Yang Yen dan Bapak Sueb, serta UNESA yang dikoordinasikan oleh Bapak Saiful Anam dari UNESA selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, atas kepercayaan memilih sekolah SDI Cengho sebagai titik ajar pertama. Semoga kerjasama ini menjadi awal positif bagi kedua belah pihak untuk membuka peluang kerjasama dalam bidang-bidang yang lainnya. Saya perkenalkan juga, saya mewakili di sini dari Yayasan Pendidikan Cengho Indonesia, yaitu Ibu Siti Fatimah. Mohon Ibu Siti Fatimah untuk berdiri. Tepuk tangan untuk beliau. Di dalam momen ini, sesuai rapat Dewan Pembina yang telah diputuskan pada hari yang baik ini, yaitu Dewan Pembina dan Dewan Pendiri memutuskan Saudara Novi Basuki sebagai Dewan Pembina Presidium. Silakan berdiri Bapak. Terima kasih. Dalam rapat pembina dan Dewan Pendiri juga memutuskan mengangkat Bapak Heru Budi Hartono Hewencit sebagai Ketua Kehormatan Dewan Pembina beliau.
Bapak Alim Markus yang diwakilkan oleh Ibu Setiawati hadir pada hari ini sebagai Ketua Kehormatan Dewan Pembina. Ya, tepuk tangannya. Serta yang terakhir Bapak Sudomo Mergonoto yang mungkin hari ini beliau masih ada di Shanghai berhalangan hadir. Ketiga orang ini menjadi Ketua Kehormatan Dewan Pembina. Terima kasih. Kepada yang terhormat, yang pertama Bapak Novi Basuki, kami mohon berkenan untuk duduk. Para hadirin yang berbahagia, selamat pagi semuanya. 我是泗水国立大学孔子学院中方院长杨元，我来自中国武汉华东师范大学。 Saya Yang Yuan, Direktur Confucius Institute Tiongkok di Universitas Negeri Surabaya. Saya dari Central China Normal University Wuhan, China. 很高兴参加泗水国立大学孔子学院郑和学校教学点揭牌仪式，也非常感谢各位嘉宾的光临。 Sebuah kehormatan bagi saya dapat menghadiri acara peresmian titik ajar Confucius Institute UNESA di Sekolah Zhenghe. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. 600多年以前，我们的祖先郑和率领船队远渡重洋，来到印尼，促进了与当地人民的文化交流和经济贸易。 Lebih dari 600 tahun yang lalu, nenek moyang kami, Zhenghe, memimpin ekspedisi datang ke Indonesia, mempromosikan pertukaran budaya, ekonomi, dan juga perdagangan dengan masyarakat setempat. 多年之后，又有很多华人来到印尼，来到泗水，与当地人民一起建设了美丽和谐的泗水市。 Bertahun-tahun kemudian, banyak orang Tionghoa yang datang ke Indonesia, datang ke Surabaya. Bersama warga setempat, mereka membangun kota Surabaya yang indah dan harmonis. 今天我们孔院在这里设立中文教学点，是为了满足郑和学校学生们对中国文化的向往，对汉语学习的渴望。 Saat ini, Confucius Institute kami telah mendirikan titik pengajaran bahasa Mandarin di sini untuk memenuhi kebutuhan siswa sekolah Zhenghe terhadap budaya Tiongkok dan keinginan untuk belajar bahasa Mandarin. 孔院将为郑和学校提供优质的中文课程、丰富的中国文化活动。 Confucius Institute UNESA akan membekali sekolah Zhenghe dengan kursus bahasa Mandarin berkualitas tinggi dan kegiatan budaya Tiongkok yang beragam. 我们还将为郑和学校捐赠图书，为他们建立中文图书室，以帮助他们能够更好地学习中文。 Kami juga akan menyumbangkan buku-buku ke sekolah Zhenghe dan merevitalisasi perpustakaan bahasa Mandarin untuk membantu mereka belajar bahasa Mandarin dengan lebih baik. 我们要秉承郑和开拓进取、心系天下的精神，遵照孔子学院章程，为印尼国际中文教育尽一份责，发一份力。 Kita harus menjunjung tinggi semangat Zhenghe dalam memimpin kepedulian terhadap dunia, mengimplementasikan ajaran Confucius, dan melakukan bagian kita untuk berkontribusi pada pendidikan bahasa Mandarin di Indonesia. 希望中文学习能为孩子们的人生多一份选择，为他们将来扬帆远航助力前行。 Saya berharap dengan belajar bahasa Mandarin akan memberi anak-anak lebih banyak pilihan dalam hidup mereka dan memberi bekal yang baik bagi masa depan mereka. 在这里呢，我还要特别感谢柳明元主席，非常感谢您对国际中文教育的坚持，对中国文化传统的坚持，感谢你。 Sebelumnya saya mengucapkan selamat atas peresmian titik ajar Institut Confucius UNESA di SDI Zhenghe. Semoga kedepannya terus maju dan sukses di dalam dunia pendidikan.
Dalam pandangan saya bahwa bahasa Mandarin saat ini sangatlah dibutuhkan bagi generasi muda mendatang, dan saya telah melihat sudah banyak di pondok pesantren dan sekolah yang telah belajar bahasa Mandarin. Bahkan mereka banyak yang belajar sampai ke negeri Tiongkok. Seperti salah satu di sini ada yang luar biasa, Bapak Novi Basuki, anak muda yang sangat luar biasa. Hari ini hadir, tadi juga dilantik sebagai pembina ya. Pembina ya. Iya. Cocok wes. Nanti harus sering-sering ngajar di sini. Kasih menularkan ilmunya ke anak-anak muda. Makanya tadi saya sempat ngomong sama Gus Yusuf, anak muda sekarang ini maunya itu instan. Maunya lahir ceprot langsung lari. Mana ada sekarang? Nggak ada. Ya nanti mungkin anak muda Novi ini luar biasa, mungkin bisa menurunkan ilmunya, ya banyak yang harus ditularkan. Bahkan masih banyak yang lainnya, serta mengingat banyaknya investor dari Tiongkok yang akan berinvestasi ke Indonesia, sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Tentunya bahasa Mandarin ke depannya sangat dibutuhkan oleh perusahaan, bahkan sekolah-sekolah dan universitas-universitas. Harus ada dukungan dari semua pihak, karena kalau tidak, nggak akan bisa jalan. Semua harus kita gotong royong, kita kerjasama. Jadi program dari pendidikan ini bisa sukses. Tadi sempat saya tadi pagi datang di depan, ketemu sama tokoh Surabaya, Bapak Heru di depan. Sebelum saya datang, beliau datang dulu, udah lihat. Mungkin ketemu sama Pak Haji Bambang, lihat loh ini bangunannya kok nggak selesai gitu. Kena opo gitu, iya Pak. Hanya mungkin cerita, saya sendiri awalnya nggak tahu ceritanya, cuma tahu-tahu Pak Heru ngomong, udah kita dukung, rame-rame. Jadi motivatornya harus ada, yaitu Pak Heru sebagai motivator, sebagai tokoh masyarakat di Surabaya, ini panutan kita juga. Jadi waktu di depan itu dia ngomong, udah kita selesaikan, kita butuh apa, bantuan apa, ujung-ujungnya kan peluru ya, kurang pelurunya, ya udah Pak Heru ngomong, udah saya sekian, saya nggak etis kalau nyebutkan angkanya ya. Hanya dia tanya, saya sekian, kamu berapa? Itu emas ya, emas kuning lagi ini uya garam, gone ya beda loh. Ya, akhirnya saya ngomong, ya udahlah, saya ikut. Cuma tidak bisa kalau dibandingkan dengan Pak Heru. Hanya ketemu sama Pak Agus Wibisono, Pak Agus bantu, ya oke. Pak Edi oke, Pak Mingki oke, bantu semua. Nah kalau kerjasama gini semua pasti bisa jalan. Dan segera supaya jadi pendidikan bisa jalan dengan lancar. Ya mudah-mudahan kerjasama Indonesia-Tiongkok semakin baik sehingga dapat saling membantu baik dari pendidikan, budaya, ekonomi tentunya. Boleh ngambil Inggris, boleh ngambil Arab, seperti tiba boleh anak Wali Kota Surabaya menyampaikan selamat tadi teman Bapak Ibu pengurus yang saat ini diberi amanah. Juga selamat untuk Yayasan Sekolah SD Cengho untuk pertama kalinya, yaitu sebagai titik ajar kolaborasi teman-teman Indonesia dengan SD atau Yayasan Cengho. Selamat semuanya, mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Sungguh kehadiran Anda semua di acara ini menunjukkan komitmen dan dedikasi yang sangat tinggi dalam upaya peningkatan hubungan budaya dan pendidikan antara Republik Indonesia dan juga Republik Rakyat Tiongkok.
Seperti kita semua ketahui, keberadaan pembelajaran bahasa asing di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Penguasaan terhadap bahasa asing sangat diperlukan, terutama bagi generasi muda Indonesia. Karena bahasa asing merupakan pintu masuk untuk memasuki era masyarakat dunia yang global atau biasa kita dengar dan baca saat ini istilahnya adalah globalisasi. Dalam ajaran agama Islam, belajar bahasa asing itu sangatlah penting. Saking pentingnya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat Zaid bin Thabit untuk mempelajari aksara Yahudi pada waktu itu. Hal ini merujuk pada Hayatus Saubah yang dibaca oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mempelajari aksara Yahudi, baik lisan maupun tulisan. Alasannya agar Zaid bisa menerjemahkan kata-kata yang disampaikan Nabi Muhammad ketika berinteraksi dengan orang Yahudi, baik dalam hal surat menyurat ataupun berpidato di hadapan mereka. Wahai Zaid, pelajarilah untukku aksara Yahudi, karena demi Allah, aku tidak merasa aman terhadap suratku dari orang Yahudi, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat Zaid bin Thabit pun mulai mempelajari aksara Yahudi. Dengan kecerdasannya, akhirnya dalam kurun waktu setengah bulan, ia telah menguasai bahasa itu dengan baik. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga pernah meminta sahabat Zaid untuk mempelajari bahasa asing lainnya seperti bahasa Suryani. Hal ini dapat dimaknai bahwasanya dengan menguasai bahasa asing, para alumni SD Islam Cengho diharapkan dapat berkompetisi dan bersaing dengan baik ke depannya. Apalagi jika alumni SD Islam Cengho kelak ada yang menjadi seorang dai atau ulama, tentunya dapat menyampaikan Islam rahmatan lil alamin dengan lemah lembut, dengan santun dan juga penuh dengan kedamaian kepada penduduk dunia, layaknya sahabat Nabi Zaid bin Thabit tadi. Maka dari itu besar harapan kami dengan diresmikannya SD Islam Cengho sebagai titik ajar pertama untuk bahasa Mandarin dapat semakin memperkokoh fondasi kemampuan bahasa Mandarin generasi penerus bangsa. Muslim, penggunaan bahasa yang paling banyak digunakan di dunia itu adalah bahasa Tiongkok. Ya, ini kalau kita lihat, baru setelah itu bahasa Inggris, bahasa Spanyol, ya, dan bahasa India. Ya, ini penggunaan di dunia. Oleh karena itu tidak salah tatkala ada kalimat tolabul ilmi walau bisin. Ya, artinya belajarlah kalian semua ke negeri Cina. Begitu Mas Basuki. Ini luar biasa. Jadi yang selama ini kita sering melupakan bahwa penggunaan bahasa yang paling banyak itu adalah bahasa Tiongkok di dunia ini. Oleh karena itu mari kita bersama-sama ya memberikan kesempatan yang baik ya kolaborasi ya antara Institut Confucius dan UNESA dalam rangka untuk berkolaborasi membina, membimbing anak-anak kita, menyiapkan generasi depan untuk memahami bahasa yang ada di dunia ini. Ini sangat bagus sekali. Ini merupakan sebuah langkah yang sangat positif, dan bagi kita semua tentu di kompleks ini, di tempat ini merupakan tempat kita untuk berkumpul dari semua golongan. Dari Muslim kita berkumpulnya di sini, dari berbagai agama kita juga sering berkumpul di sini, dan saya tadi sangat senang sekali ya yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pak Yusuf tadi itu ada hal yang sangat positif kaitannya dengan bagaimana kita membangun dan mengkomunikasikan itu semua. Oleh karena itu kepada semuanya, terutama kepada Pak Hermawan dan kawan-kawan, ini saya kira tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah bahwa untuk membangun Surabaya dan Jawa Timur yang memulai kolaborasi ini, saya kira ini menjadi hal yang sangat penting. Maka ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk memberikan binaan kepada anak didik kita, menyiapkan masa depan.
Kekuatan menjadi kata kunci kita. Yang kedua adalah tentu kita semua harus memiliki masing-masing di antara kita itu harus berkontribusi ya untuk membesarkan ya yang ada di tempat kita. Oleh karena itu kontributif ini menjadi penting tatkala kita semua tentu memiliki berbagai macam perbedaan dan kekuatan itu. Tetapi potensi itu terus kita bangun bersama. Kita kompak memajukan Surabaya dan Jawa. Ingin berkomunikasi secara efektif, tentu yang harus kita pikirkan dan pelajari bersama adalah bahasa, gaya dan bahasa kita berkomunikasi. Dan kemudian kalau kita mampu berkomunikasi secara efektif dengan bahasa yang kita kuasai, baik itu bahasa verbal maupun bahasa tubuh dan pancaran sinar mata, maka kita akan bisa memenangkan dunia. Saya mengucapkan terima kasih untuk Haji Nurawi dan juga Pak Bambang, Haji Bambang, yang melibatkan saya sejak awal. Tadi saya tanya, ternyata itu tahun 2018. Kita duduk di tempat yang sama dalam konsep tatanannya kayak kongko gitu, tidak ada meja, kami hanya menggelar beberapa kursi dan kami duduk di sini untuk memikirkan bagaimana kita mewujudkan pembangunan gedung Titik Ajar Confucius Institute yang sekarang dikelola oleh UNESA di Chengho ini. Dan saya senang karena yang dibuka ini adalah sekolah dasar, jadi titik ajar awal pertama. Saat ibarat kertas itu mereka masih polos, maka disitulah tugas dan kesempatan kita untuk menuliskan dan mewarnai kertas itu dengan gambar dan tulisan yang indah dan bermakna, agar anak-anak kita akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dapat dan mampu melakukan komunikasi yang efektif untuk memenangkan dunia dari segala aspek kehidupan. Dari tempat kita duduk bersama dan ngobrol itulah kita mendapat tugas masing-masing untuk berkontribusi sesuai dengan peran dan porsi masing-masing. Dan saya percaya setiap orang yang duduk hari itu di tempat yang sama saat ini telah melakukan kontribusi yang baik, sehingga hari ini kita bersama-sama merayakan sekaligus meresmikan Titik Ajar Confucius Institute UNESA di Chengho. Indikator kinerja utama Kemendikbud Klaster PTNBH sangat istimewa, di mana kita menyaksikan kerjasama yang harmonis antara Universitas Negeri Surabaya melalui Confucius Institute dan juga Yayasan Pendidikan Chengho Indonesia. Kerjasama ini bukan hanya sekedar program pendidikan dan bahasa, melainkan juga simbol dari sebuah toleransi dan akulturasi yang nyata. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, UNESA selalu berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter, memperkuat nilai-nilai toleransi, dan mempromosikan keberagaman. Inisiatif Titik Ajar Mandarin ini sejalan dengan misi UNESA untuk mewujudkan lingkungan belajar yang mewujudkan keberagaman budaya dan kebinekaan. Kami sangat bangga dapat bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Chengho Indonesia dalam program ini. Dengan adanya guru-guru Mandarin yang native dari Tiongkok, Laoshi, kami berharap para siswa dapat merasakan exposure yang otentik dan mendalam. Kerjasama ini juga diharapkan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan bahasa Mandarin yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Program ini juga menunjukkan bahwa UNESA secara terus-menerus berupaya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan nyata dan berkelanjutan, tidak hanya bersifat seremonial. Kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan program ini, baik dari UNESA sendiri, dari Yayasan Pendidikan Chengho maupun dari Confucius Institute UNESA. Kerjasama yang solid dan sinergi ini adalah kunci sukses dari program tersebut. Kami juga mengucapkan terima kasih
atas dukungan dan arahan dari Konsul Jenderal Mr. Xiong selaku perwakilan pemerintah Tiongkok, dengan dukungan dari pemerintah Tiongkok dalam pengembangan pendidikan bahasa Mandarin dan pertukaran budaya antara Indonesia dan Tiongkok, kami yakin kerjasama ini akan mampu memberikan dampak yang signifikan sebagai bentuk soft diplomacy antara Indonesia dan Tiongkok. Selain itu, dukungan program mobility bagi siswa-siswi kita juga sangat harapkan untuk meningkatkan pengalaman dan wawasan mereka, termasuk semakin banyak pakar dan guru Mandarin native untuk Confucius Institute Indonesia, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran akan terus meningkat. Akhir kata, marilah kita bersama-sama mendukung program ini agar dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peserta didik dan juga masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi setiap langkah kita dalam memajukan pendidikan dan mempererat hubungan antar bangsa. 首先，我谨代表中国驻泗水总领馆对泗水国立大学孔子学院正和学校汉语教学点揭牌开班表示热烈的祝贺。 Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan selamat atas peresmian titik ajar Institut Confucius program Bahasa Mandarin oleh Universitas Negeri Surabaya di SD Islam Cengho. 中印尼两国人民友好交往源远流长。 Secara komunitas bersahabat antara masyarakat Tiongkok dan Indonesia sudah bersejarah panjang. 近年来，在两国元首亲自关心和积极推动下，中印尼关系全面深入发展，各领域互利合作成果丰硕，印尼民众学习汉语的热情持续高涨。 Dalam beberapa tahun terakhir ini, di bawah kepemimpinan kedua kepala negara, komunikasi antara Tiongkok dan Indonesia sangat erat dan mencapai banyak hasil nyata, sehingga antusiasme masyarakat Indonesia untuk belajar bahasa Mandarin sangat tinggi. 人文交流始终是各国人民加深了解、增进互信、互学互鉴的重要桥梁。 Pertukaran masyarakat selalu adalah jembatan yang meningkatkan saling belajar, saling memahami antara kedua negara. 泗水国立大学孔子学院在正和学校开设新的汉语教学点，将为在校师生提供更好的学习汉语、更全面、深入的了解中国文化新的契机。 Dengan pembukaan titik ajar dari Institut Confucius UNESA di SD Islam Cengho, itu bisa menciptakan lingkungan pembelajaran bahasa Mandarin bagi siswa-siswi di sini. 希望泗水国立大学孔子学院积极探索形式多样的教学方式，组织开展广泛参与的体验活动。 Harapannya agar Institut Confucius Universitas Negeri Surabaya bisa menggunakan berbagai cara untuk mengajar bahasa Mandarin di Sekolah Dasar Islam Cengho. 期待各位同学在学习汉语的过程中，切身感受中国文化的独特魅力。 未来积极投身中印尼命运共同体建设，努力为增进两国人民友谊、实现共同进步发展贡献力量。 Kami menanti siswa-siswi di SD Islam Cengho bisa belajar bahasa Mandarin sebaik mungkin dan memberikan sumbangsih di masa depan untuk pembangunan senasib sepenanggungan Tiongkok Indonesia. 谢谢大家。 Terima kasih.
Kami disilakan.水校武术表演。 Ya, saya mengucapkan selamat atas peresmian hari ini, NUU hari ini. Harapannya lebih sukses, ya. Sekolahnya harus segera selesai. Hari ini saya hadir di peresmian Tidik Ajar Bahasa Mandarin antara Confucius Institute UNESA dengan SD Islam Chengho Surabaya. Saya pikir ini monumental dan ini saya tadi dengar adalah yang pertama yang ada di Surabaya khususnya, dan tadi juga disampaikan dalam banyak sekali sambutan pentingnya penguasaan bahasa bagi generasi muda kita. Karena seperti pepatah Indonesia katakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk bisa mengenal antara satu bangsa dengan yang lainnya, bahasa menurut saya adalah pintu yang layak untuk digedor terlebih dahulu. Dan di Indonesia ini saya rasa masih banyak sekali saling tidak pahaman antara bangsa Indonesia dengan Tiongkok, pun sebaliknya antara bangsa Tiongkok terhadap bangsa Indonesia. Dan menurut saya dengan pembekalan bahasa Mandarin ini, saya yakin kedepannya akan makin banyak orang Indonesia yang lebih paham, yang lebih bisa melihat secara menyeluruh Tiongkok, baik Tiongkok sebagai negara maupun Tionghoa sebagai bangsa. Pun sebaliknya nanti mungkin ketika makin banyak orang Tiongkok belajar bahasa Indonesia, nanti akan makin banyak orang Tiongkok yang lebih paham, yang lebih bisa melihat Indonesia secara menyeluruh, sehingga hubungan kedua bangsa ini makin sehat, makin memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Kerjasama antara Confucius Institute UNESA dengan Yayasan Pendidikan Chengho Indonesia ini bertujuan untuk membuka titik ajar di bidang pendidikan bahasa Mandarin yang dilaksanakan di Sekolah Islam Chengho. Bentuk programnya nanti kita akan memberikan fasilitas guru bahasa Mandarin yang langsung dari Tiongkok atau guru native, biasa kita sebut Laoshe. Mereka akan mengajar para peserta didik di Sekolah Islam Chengho ini setelah sekolah berupa kursus, bisa juga kelas ekstrakurikuler yang secara berkelanjutan. Jadi program ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi kegiatan ini bersifat kontinu dan berkelanjutan. Kami percaya bahwa kerjasama ini merupakan salah satu strategis di antara dua lembaga, karena tidak hanya berbicara tentang pendidikan maupun budaya, tapi juga tentang toleransi. Terima kasih.